Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk perkembangan daripada market kripto ya. Cuman sebelum lanjut, selamat menikmatin seruputan pertama dari secangkir kopi Anda. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan ketenangan hati dan inspirasi. Mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat untuk market cap kali ini udah berada di area 2,42 triliun ya, catat 2,42 triliun dolar teman-teman ya. Sedangkan untuk Bitcoin dominance teman-teman berada di area 54,3%, berarti ada persentase penurunan dari range persentase kemarin ya. Dan kalau kita lihat dari Fair and Greed Index teman-teman, di sini ada kenaikan sebesar 3 poin. Karena apa? Karena kemarin berada di area 59, kali ini berada di area 62 yang menandakan ada persentase kenaikan sebesar 2 poin. Dan kalau kita melihat dari kinerja Bitcoin sendiri teman-teman ya, dalam 7 hari terakhir sekitar 9,63% untuk kenaikannya atau cuan yang didapatkan, dan 2,65% itu dalam 24 jam terakhir. Untuk harga tertinggi daripada Bitcoin hari ini loh ya, itu berada di area 67 ribuan teman-teman. Sedangkan kalau harga tertinggi kemarin berada di area 67.400-an teman-teman ya. Dan kalau kita melihat untuk parameter altcoin teman-teman dari segi price-nya ya, bisa kalian lihat sendiri di sini seperti Ethereum, BNB, Solana dan kawan-kawannya masih dalam tanda kutip itu positif. Karena apa? Masih dalam kondisi rebound teman-teman, seperti Ethereum dengan 5%, BNB 1,59%, Solana dengan 6,34%, XRP juga masih dalam kondisi bullish kecuali TON teman-teman. TON ini sedang dalam kondisi retracement ya. Dogecoin juga naik, Cardano juga naik, Shiba Inu juga naik. Jadi bisa kita simpulkan secara overall ya, di sini untuk keadaan daripada altcoin sekitar 99%-an dalam kondisi bullish ya. Dan kali ini teman-teman ya, bisa dikatakan inilah yang disebut holder is winner teman-teman, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama holder daripada Shiba Inu yang mampu menahan hawa nafsu, mereka mendapatkan untung yang luar biasa. Kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, paus Shiba Inu ya, purba ya, paus Shiba Inu purba, berarti paus ini udah cukup lama gitu teman-teman ya. Tiba-tiba mendapatkan untung 200% setelah penahanan kurang lebih 3 tahun ya. Ya mungkin dia beli di kisaran awal 2021 gitu teman-teman, atau ya bisa dikatakan di akhir-akhir tahun 2020 bisa juga ya. Inilah yang disebut holder is winner teman-teman. Ketika kita mampu mempertahankan aset kita untuk long term ya, mungkin kita juga akan mendapatkan hasil yang serupa, bahkan bisa jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada yang instan sebenarnya ya. Kita beli hari ini besok jadi kaya, kita beli hari ini besok jadi berlipat ganda. Nggak seperti itu konsepnya. Kita beli hari ini, kita tahan, kita mempunyai target untuk sell gitu teman-teman ya. Dan tentunya kita memiliki target untuk ngeluarin modal kita juga gitu dari open posisinya kita gitu teman-teman ya. Jadi kita harus tetap bertahan atau ya sabar gitu teman-teman, dalam arti tanda kutip ya, inilah investasi. Atau kalian ingin cari aset yang aman, kalian bisa beli Bitcoin atau Ethereum gitu teman-teman ya. Nah, paus Shiba Inu menghasilkan 3,2 juta US dollar dalam keuntungan 200% setelah menahan kepemilikan Shiba Inu di kisaran 3 tahun teman-teman ya. Dan dalam peristiwa yang mengejutkan, seorang investor misterius di Shiba Inu baru-baru ini menjadi berita utama dengan mengungkapkan keuntungan luar biasa sebesar 3,2 juta US dollar. Langkah ini menandai peningkatan hasil investasi yang mengesankan besar ya, sebesar 200% selama periode 2,6 tahun teman-teman ya, sekitar 2,6 tahun, hampir ke 3 tahun berarti ya. Nah, jadi di sini kita ambil ya paragraf pertama ini untuk kesimpulannya ya. Inilah ya yang disebutkan holder is winner teman-teman ya. Jadi mayoritas itu banyak orang yang seperti ini ya.
Mereka beli baru sebulan 2 bulan itu udah ngeluh, sangkut nih, wah parah nih nggak naik-naik, wah ini begini nih ya kan. Padahal kita nahan belum ada 1 tahun gitu teman-teman. Dalam arti gini ya, ketika keadaan market itu udah hijau, banyak sekali yang berkata atau berspekulasi, udah telat belum nih untuk masuk ya, saya masuk saat ini telat enggak, ketika udah melihat tanda bullish gitu teman-teman ya. Tapi ketika kita diberi harga bearish ya kan, boro-boro mereka mau masuk, melihat chart aja takut, udah bilang sangkut, udah bilang begini, udah bilang bla 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 bla. Padahal ketika market merah itu adalah kesempatan kita untuk apa? Melakukan akumulasi. Ketika market hijau itu waktu kita apa? Untuk ngeluarin modal atau taking profit gitu teman-teman. Walaupun nggak 100% kita tarik aset kita, setidaknya modal kita udah keluar gitu loh ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat jangan terbalik gitu ya kan. Ya kalian harus mindsetnya beli di merah, jual di hijau. Jangan sampai beli di hijau, jual di merah, rugi dong gitu ya. Nah, Paus ini awalnya memasuki pasar Shiba Inu pada Oktober 2021. Nah, belinya di Oktober 2021 nih, memperoleh sekitar 199 miliar token Shiba dengan perkiraan biaya 1,68 juta US dollar dari Coinbase dan bursa terdesentralisasi. Meskipun menghadapi kemunduran sebesar 176.000 pada perdagangan awal, investor tetap bertahan, menunjukkan kesabaran dan keyakinan pada investasi terhadap Shiba Inu. Bayangkan ini kalau terjadi pada kita ya, udah mengalami kerugian 176.000 US dollar, pasti ya, pasti kita akan melakukan cut loss ya. Inilah yang pentingnya dalam tanda kutip mental harus dijaga ya ini teman-teman ya. Apalagi kalau gunain uang dingin teman-teman, dan kita yakin dengan aset A, B, C, D dan seterusnya, maka kita tetap akan bertahan meskipun mengalami minus. Karena apa? Keyakinan kita bahwasanya aset tersebut mampu rebound dan mampu memberikan kita cuan gitu ya. Jadi token Shiba Inu yang diperkenalkan pada tahun 2021 mengalami lonjakan nilai yang signifikan selama pasar bullish tersebut, mencapai harga puncak sebesar 857 per tokennya atau sekitar Rp1 something lah ya. Namun kemudian harganya turun drastis, mencerminkan tren pasar yang lebih luas. Oke ya, dari all time high-nya memang mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Tidak terpengaruh oleh gejolak pasar, investor tetap mempertahankan kepemilikan Shiba mereka, menunjukkan komitmen yang teguh terhadap strategis investasi mereka. Sekarang dalam langkah strategis, investor telah memanfaatkan kebangkitan Shiba baru-baru ini dengan apa? Harga token naik sebesar 165% ke level saat ini teman-teman ya. Jadi setelah menavigasi naik turunnya pasar kripto yang terkenal, investor mengambil kesempatan untuk menyetorkan token Shiba yang sekarang bernilai 4,88 juta US dollar ke Coinbase. Langkah ini menghasilkan keuntungan sebesar 3,2 juta US dollar, mewakili peningkatan hasil investasi yang mengesankan sebesar 191%. Mantap ya. Jadi orang ini atau Wells ini menahan Shiba Inu kurang lebih ya 3 tahun lah ya. Sekitar itu, dan mendapatkan cuan yang cukup besar. Apalagi kita yang notabene mungkin baru masuk di tahun 2023, masuk di tahun 2022 gitu teman-teman ya, yang mungkin saat ini belum bisa mengembalikan nilai investasi kita ya. Kita harus bersabar terlebih dahulu. Kalau kalian yakin, tetap di hold aja teman-teman. Tapi kalau kalian gak yakin ya silakan dijual, di cut loss. Di sini nggak ada paksaan lah ya, intinya untuk membeli atau menjual ya, semua keputusan kan di tangan teman-teman. Tapi ketika aset tersebut naik ya jangan berkata wah kenapa saya jual, wah kenapa saya nggak tahan gitu teman-teman ya. Banyak kejadian di tahun 2021 yang seperti itu ketika Shiba Inu mengalami all time high ke Rp1 something ya. Yang dimana waktu itu banyak sekali orang yang menyesal, kenapa saya nggak sisain sedikit, kenapa saya jual semua, kenapa saya nggak hold aja gitu ya. Banyak yang menyesal lah, karena penyesalan itu datang di belakang, nggak di depan ya teman-teman ya. Jadi ya buat kalian tetap disclaimer sih, sebenarnya itu yang paling penting, dan selalu gunakan uang dingin ya. Oke, mungkin ini dulu untuk perkembangan daripada Shiba Inu saat ini teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi dan penyemangat kalian lah. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.